sederhana untuk menyampaikan, materinya. Terima kasih, moderator dan host, kesempatan waktu pada saya sebagai presenter. Pada kali ini kami dari kelompok SMA Negeri 1 Lukitang akan membicarakan materi tentang pembelajaran aktif. Temanya adalah pembelajaran aktif, mengapa, apa, dan bagaimana. Mengapa kita harus menggunakan pembelajaran aktif? Itu sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tentang standar proses. Dalam standar proses pada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada ya. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 bahwa pembelajaran aktif itu adalah proses dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong pasif, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandian, dan semangat belajar. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian kemudian E2C. Apa itu E2C? E2C itu adalah yang pertama exploration. Eksplorasi. Nah, tahap ini di mana guru berusaha untuk menggali pengetahuan peserta didik dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, media belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan uji coba atau praktek studi. Kemudian yang kedua itu adalah elaborasi, di mana proses menguraikan atau memperluas pengetahuan peserta didik sebagai memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpikir analisis akan masalah baik secara individu maupun berkelompok. Dan C itu adalah konfirmasi, satu kegiatan yang berupa penugasan dari proses belajar di tengah dilakukannya, atau bisa sebagai penilaian. Gitu. Selanjutnya pada pembelajaran itu kita dapat menceritakan sesuatu dengan cepat. Namun siswa akan melupakan apa yang kita ceritakan itu dengan lebih cepat. Nah, mengapa? Di sini karena belajar itu memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata itu tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah belajar aktif. Siswa juga harus mengerjakan banyak sekali tugas, menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkannya. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, bersemangat, dan penuh gairah, meninggalkan tempat duduk, bergerak leluasa, dan berpikir keras. Nah, sekarang apa pembelajaran aktif itu? Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Apa karakteristiknya pembelajaran aktif itu? Yang pertama,
menekankan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh guru, melainkan pada pengembangan keterampilan, pemikiran analitis, dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiganya, penekanan pada eksplorasi, nilai-nilai, dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelimanya, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Berikutnya, apa yang diaktifkan? Nah, di sini kita lihat yang diaktifkan itu bisa mentalnya, ya, jiwanya, gitu ya. Jadi harus diaktifkan jiwanya. Kemudian fisiknya juga, ya, artinya anggota badannya, anggota tubuhnya juga harus diaktifkan. Kemudian emosionalnya juga harus diaktifkan. Kemudian sosialnya juga harus aktifkan. Kemudian bagaimana pembelajaran itu? Pembelajaran itu di sini ada tabel model yaitu bisa melalui experience of doing dan observing. Kemudian bisa juga dengan dialog with self dan other. Bagaimana melakukan experience of doing? Kegiatan ini menunjukkan pada proses pembelajaran di mana siswa benar-benar melakukan sesuatu secara nyata. Misalnya, membuat desain bendungan untuk bidang teknik, mendesain atau melakukan eksperimen untuk bidang ilmu-ilmu alam dan sosial, menyelidiki sumber-sumber sejarah lokal untuk sejarah, membuat presentasi lisan, membuat cerpen dan puisi untuk bidang bahasa, dan sebagainya. Sama halnya dengan observing, kegiatan doing dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Mengamati atau observing itu melihat dan mendengarkan ketika orang lain melakukan sesuatu, doing something, terkait dengan apa yang sedang dipelajarinya dari guru maupun orang lain. Pengamatan langsung artinya siswa diajak mengamati kegiatan atau situasi nyata secara langsung. Pengamatan tidak langsung, siswa diajak melakukan pengamatan terhadap situasi atau kegiatan melalui simulasi dari situasi nyata, studi kasus, atau diajak menonton film atau video untuk mengamati atau observing. Berikutnya, dialog dengan diri atau dialog with self. Dialog dengan diri adalah bentuk belajar di mana para siswa melakukan berpikir reflektif mengenai suatu topik. Mereka bertanya pada diri sendiri apa yang sedang atau harus dipikirkan, apa yang mereka rasakan dari topik yang dipelajarinya. Mereka memikirkan tentang pemikirannya sendiri atau thinking about my own thinking.
dalam cakupan pertanyaan yang lebih luas dan tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif semata. Dialog dengan orang tua atau dialog dengan orang lain, dialog dengan orang lain atau dialog with other itu yang pertama, parsial dialog yang sifatnya sangat terbatas karena di dalamnya tidak terjadi balikan dan pertukaran pemikiran. Yang kedua, dialog dalam kelompok kecil, di mana para siswa dapat berdiskusi mengenai topik-topik pembelajaran secara intensif. Yang ketiganya, dialog khusus, misalnya berdialog dengan praktisi, ahli, dan sebagainya. Baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, melalui interaksi langsung atau secara praktis. Demikian paparan materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Pada moderator, silakan. Terima kasih kepada Bu Haji Nana Yohana yang telah menyampaikan materi yang sangat menginspiratif ya, materi pembelajaran aktif. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Haji Nana Yohana tentang pembelajaran aktif. Mangga waktu dan tempat saya persilakan. Ya, ya betul Bu. Kita tunggu beberapa menit untuk peserta yang lain untuk bertanya. Mangga Bapak Ibu, waktu dan tempat silakan untuk menanggapi pemaparan materi dari Bu Haji Nana Yohana tentang pembelajaran aktif. Itu ya. Baik, sepertinya ada yang akan bertanya. Ya, kepada Bu Yanti Nurmasali, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Bu, sebelumnya mengenai pembelajaran aktif. Bagaimana sih cara kita mengaplikasikan pembelajaran aktif itu di kelas itu sehingga siswa itu jadi sehingga siswa itu mereka mempunyai keinginan belajar yang tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Yanti Nurmasali yang pertanyaan sangat bagus ya Bu ya. Saya ulangi, tadi Bu Yanti menanyakan bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran aktif di kelas agar siswa-siswa kita memiliki kepercayaan yang tinggi pada saat pembelajaran gitu. Karena pada saat pembelajaran aktif kan dibutuhkan partisipasi yang sangat menonjol dari siswa. Mangga Bu Haji Nana untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Ibu Yanti atas pertanyaan. Untuk penerapan atau implementasi pembelajaran aktif di kelas itu masing-masing atau tiap-tiap mata pelajaran mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang berbeda Bu. Contohnya misalnya untuk
eh, pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana supaya siswa itu aktif di kelas, begitu ya. Nah itu di sana yang diaktifkan itu eh, mentalnya juga Bu, harus ada keberanian gitu ya. Kemudian fisiknya juga, artinya eh, jiwa raganya itu, badannya itu artinya eh, memungkinkan untuk bisa mengikuti pelajaran, bisa untuk kegiatan belajar, ya benar tubuhnya itu tidak ada halangan atau tidak sakit atau tidak maaf ya seperti ada kekurangan fisik atau bagaimana. Kemudian emosionalnya juga, ya emosionalnya itu harus diaktifkan juga. Ya, kemudian berinteraksinya juga, sosialnya juga, ya. Nah itu seperti pelajaran bahasa Indonesia itu misalnya materinya tentang berpidato. Nah itu kan harus disiapkan tubuh, ya mentalnya, ya kemudian fisiknya juga, emosionalnya juga, kemudian bersosialnya juga. Kemudian untuk mapel-mapel lain seperti IPA itu mungkin bisa dilakukan dengan eksperimen atau praktikum seperti itu. Nah, contoh lain lagi misalnya mata pelajaran prakarya, nah, itu juga bisa dengan praktikum juga. Nah, misalnya bagaimana kita bisa membuat produk, kemudian kita juga bisa berkarya, kemudian karyanya juga bisa menghasilkan uang. Artinya karyanya itu bisa mempunyai nilai jual. Nah itu juga salah satu implementasi bagaimana pembelajaran aktif mungkin itu Ibu Yanti. Maaf kalau jawabannya. Terima kasih kepada Bu Haji Nana Yohana yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Yanti. Bagaimana Bu Yanti? Ada yang ingin didiskusikan kembali? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Haja Nana yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sangat bagus jawabannya. Boleh tanggapan? Iya, mangga silakan. Boleh Bu. Terima kasih kepada moderator. Jadi gini ya Bu ya. Kalian saya cerita. Kalau saya pribadi kan di sini mengenai pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Haja sendiri gitu. Kalau setiap mata pelajaran itu pasti akan mempunyai metode atau ya perlakuan yang berbeda gitu. Nah, untuk sejarah Indonesia, kadang saya itu memperoleh beberapa kebingungan gitu di kelas itu. Ketika akan mengaktifkan siswa gitu, agak susah juga gitu. Terutama mengenai ini ya, rasa ingin tahu gitu. Nah, kalau di sini saya beberapa kali itu mencoba metode ke semacam permainan kayak gitu. Berharap siswa itu ya mereka aktif itu, mereka enjoy gitu. Untuk apa ya? Jadi untuk merekanya itu sendiri terhadap pelajaran sejarah, iya mereka enjoy ya, tetapi mereka itu ketika saya terapkan metode yang seperti itu hanya apa ya? Jadi hanya senengnya aja gitu, tapi aktifnya itu mungkin hanya kepada psikomotornya aja gitu. Nah, untuk kognitifnya itu mereka masih agak susah juga gitu. Nah, kalau agak melebar dari materi nggak apa-apa ya Bu. Mungkin ini masih ini juga sih masih pembelajaran aktif gitu. Nah, kalau untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa itu sendiri itu gimana Bu? Ketika saya sudah terapkan metode permainan gitu, iya mereka it's okay mereka aktif itu. Tetapi aktifnya itu nah tadi jadi hanya psikomotornya aja gitu rame di kelas itu tapi apa ya jadi benang merahnya itu kurang dapat. Terima kasih. Ya, mangga Bu Haji Nana untuk menanggapi tadi. Iya, mungkin setiap siswa juga kemampuannya berbeda-beda. Ya Bu ya, artinya kemampuan EQ-nya, kemudian fisiknya itu dari segi yang lainnya juga mungkin berbeda-beda ya setiap siswa.
gitu. Nah itu mungkin bagaimana respon dari siswanya itu sendiri, Bu. Contoh misalnya ada di sekolah kami itu ada siswa yang ini mohon maaf ya agak fisiknya itu kurang sempurna begitu, jadi ada keterbatasan begitu. Nah itu yang mungkin berbeda dengan kelompok siswa yang lain. Jadi kita ada siswa yang berbicaranya itu tidak bisa jelas, tidak ditangkap oleh guru atau yang lainnya karena uh, suara mengeluarkan tidak bisa jelas mengeluarkan kata-kata gitu. Apa namanya? Kira-kira apa itu? Kalau tunawicara nggak bisa ngomong sama sekali, tapi ini mah bisa ngomong, cuman ngomongnya itu nggak au lah gitu, nggak jelas. Nah itu juga mungkin berbeda Bu dengan siswa yang lain. Kemudian lagi di siswa kita juga di sekolah kami itu ada siswa yang tulang itu bengkok. Jadi dia kalau duduk itu sangat untuk mengikuti pelajaran, untuk menulis aja itu dia itu kesulitan karena kondisi tubuhnya itu tidak nyampe ke meja. Nah itu mungkin berbeda Bu. Jadi tiap-tiap siswa juga mempunyai artinya keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran aktif itu berbeda-beda. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana Bu Yanti? Apakah jawaban dari Bu Nana kurang puas? Oke, Sudah cukup Pak, sangat bagus. ya terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah bertanya dan menanggapi jawaban dari Bu Haji Nana. Sangat luar biasa ya Bu ya. Baik, kepada para peserta yang lain yang menyimak pemaparan dari Bu Haji Nana, mangga untuk bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan. Saya Pak Yogi, tapi itu ya, halo? Ya, ya Pak Haji gimana Pak Haji? Saya via chat ke Bu Haji Nana itu barangkali sudah dibaca apa belum? Saya via chat Iya. direct. Tadi Bu Ari sempat masuk Pak Haji dan sekarang sudah keluar Pak. Nah, itu tadi saya bertanya ke Bu Haji Nana tapi via chat, via message. Iya. Mangga Bu Haji Nana untuk melihat chat dari Pak Haji Markana. Barusan Pak Haji Markana bertanya, nanti Ibu menjawab pertanyaan dari Pak Haji Markana. Iya, nanti Pak. Bentar Pak. Oh ya, Pak Jimakana itu ke saya ya? Iya. Oh ya, esensi. Ini bukannya gimana? Gimana Bu Haji? Pertanyaannya sudah terbaca? Sebentar Pak. Iya. Minta tanggapan dari Bu Haji Nana selaku presenter untuk menanyakan yang paling recommended untuk pembelajaran aktif itu yang sudah dilakukan itu apa Bu Haji? Yang paling recommended itu karena setiap pelajaran kan pasti sepengalaman. Saya ulangi lagi Bu Haji, pertanyaannya dari Pak Haji Markana. Jadi pertanyaannya seperti ini. Yang paling aktif dan recommended dari pembelajaran aktif itu seperti apa Bu? Jadi jurus-jurus atau misalkan seperti apa tuh kiat-kiat yang untuk pembelajaran aktif? Sarannya seperti bagaimana? Silakan Bu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah saya paparkan itu masing-masing apel itu berbeda-beda. Ya. Seperti untuk apel sejarah itu mungkin pembelajaran aktif itu seperti penayangan video gitu Pak. Kalau saya misalnya materinya itu Bank Indonesia. Nah, saya ini kan di PowerPoint itu tentang sejarah Bank Indonesia. Ya, bagaimana sistem kerja di Bank Indonesia. Nah, itu siswa itu akan lebih mengena gitu Pak. Oh, jadi kerja di Bank Indonesia itu pegawainya itu harus steril, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa dompet, itu semua dimasukkan ke dalam loker kerja masing-masing. Ya.
Kemudian kalau mapel-mapel IPA mungkin itu akan lebih mengena itu pembelajaran aktif itu dengan praktikum Pak Haji. Ya, dengan praktikum itu akan pembelajaran aktif itu akan lebih. Tapi kalau ketimbang artinya pembelajaran aktif misalnya di dalam kelas aja, itu siswa itu pasti misalnya dengan metode ceramah itu ya mungkin ngantuk. Jadi diharapkan pembelajaran aktif siswa yang ya. Mungkin hanya itu Pak Haji. Ya, makasih cukup Bu Haji. Makasih. Mangga Pak Haji untuk menanggapi jawaban dari Bu Haji Nana. Udah cukup itu saja Pak Moderator, Pak Yogi. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan tutup siang pertama ini dengan kesimpulan tentang pembelajaran aktif. Jadi intinya pembelajaran aktif itu segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan baik dalam bentuk interaksi antar guru dan siswa atau sesama siswa. Jadi pembelajaran aktif akan bisa diimplementasikan apabila siswa memiliki 4 komponen dari mental, emosional, fisik, dan sosial. Keempat komponen itu akan membentuk pembelajaran aktif yang mana menjadi interaksi yang sangat menguntungkan gitu, baik dari guru ke siswa atau siswa ke siswa gitu. Tentunya feedback ini akan sangat bagus untuk tercapainya tujuan belajar yang ingin tercapai gitu. Jadi pembelajaran aktif akan sangat bisa dilaksanakan gitu apabila guru mengetahui karakteristik siswa dan setelah mengetahui karakteristik siswa tahu metode yang tepat bagaimana cara menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Nandang telah bergabung di Rumi. Ini kita baru saja melaksanakan sesi 1 Pak tentang pembelajaran aktif yang tadi dipaparkan materinya oleh Bu Haji Nana. Kami dari kelompok SMA 1 Duku Puntang hari ini menyampaikan 2 sesi Pak. Sesi yang pertama tentang pembelajaran aktif, yang kedua tentang manajemen. Baik, Pak Nandang atau Bu Ari ada yang ingin disampaikan, mangga. Ya, Pak Nandang, mangga Pak. Yang itu dipencet terus nanti dulu. Biasanya sana nih. Kiri tadi tuh yang titik-titik. Ini. Yang ini. Ini dari Ya, Pak Nandang. Silakan Pak. Iya, dilanjutkan dulu nggak bisa komentar. Mangga bakal ada pertanyaan Pak. Oke. Terima kasih Pak Nandang. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Haji Nana. Mangga untuk pemaparan materi tentang manajemen waktu dan tepat, saya persilakan. Pak Yogi. Ya, gimana Pak? Yang pertamanya rekamannya disimpan saja. Nanti kita jeda saja dulu. Iya. Jeda saja dulu, siapin rekaman. Kalau rekamannya sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, nanti di sesi pertama disimpulkan dulu Pak. Terus ditutup dulu. Iya. Tadi sudah Pak, kita sudah pertanyaan selesai, saya sudah menyimpulkan dan sudah menutup Pak. Iya Pak tadi. Iya.
Heeh. Rekamannya udah siap. Oh, udah baru masuk ke Iya. sesi berikutnya. Iya, Baru mulai iya. rekam lagi. Iya, Oke, Pak. dilanjut. Iya. Di stop dulu Iya, nih, udah terima deh. kasih, Pak.